Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radin Fatika Agustin dengan NIM 11940500115. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Komunikasi 2, di mana saya akan menjelaskan 3 teori komunikasi beserta dengan contoh jurnal yang telah saya analisis sebelumnya. Yang pertama ada teori spiral of silence, di mana teori ini dikemukakan oleh Elizabeth Newman yang merupakan seorang sosiolog, pakar politik, dan juga jurnalis Nazi Jerman. Tentunya pada teori spiral of silence yang biasa dikenal sebagai teori spiral keheningan merupakan sebuah teori yang berkaitan dengan opini masyarakat antara masyarakat mayoritas dengan masyarakat minoritas. Kemudian teori ini membahas awal mula terbentuknya opini publik di masyarakat. Dalam teori ini, opini masyarakat mayoritas akan menekan opini masyarakat minoritas, sehingga muncul sebuah keraguan pada masyarakat minoritas untuk mengemukakan pendapatnya karena akan adanya ketakutan akan kaum mayoritas, sehingga opini kaum minoritas tersebut seakan-akan seperti terisolasi dan tidak bebas untuk dikemukakan. Yang kedua ada teori use and gratification, di mana teori use and gratification ini menitik beratkan kepada apa yang dilakukan oleh khalayak terhadap media itu sendiri. Pendekatan use and gratification mulai digunakan oleh para peneliti media pada awal tahun 1940, walaupun istilah use and gratification pada saat itu belum digunakan dan belum ditemukan. Herta Herzog pada tahun 1944 yang memulai kajian mengenai use and gratification dengan melakukan klasifikasi beberapa alasan mengapa khalayak media memilih media yang khusus. Yang ketiga ada teori hierarki media. Teori hierarki media ini adalah teori of influence on mass media content yang diperkenalkan oleh Pamela J. Schumacher dan Stephen D. Rees, di mana teori ini menjelaskan tentang pengaruh terhadap isi media pada suatu pemberitaan, baik dari pengaruh internal maupun dari eksternalnya. Schumacher dan Rees membagi kepada beberapa level pengaruh isi media itu sendiri, yaitu pengaruh dari individu pekerja media, pengaruh dari rutinitas media, dan pengaruh dari organisasi media. Ada juga pengaruh dari luar media, dan yang terakhir ada pengaruh ideologi tentunya. Oke, kemudian setelah ini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari jurnal yang saya analisis. Yang pertama ada jurnal dengan judul Analisis Kasus Rasisme Papua Natalius Pigai dalam Perspektif Teori Spiral Keheningan. Dengan masalah yang saya temukan adalah hilangnya keheningan masyarakat mengenai rasisme dengan melihat kepada kesadaran masyarakat pengguna media baru terkait permasalahan rasisme di Indonesia. Telah terjadi kebangkitan kelompok minoritas yang menjadi korban rasisme dalam periode tersebut, bahwa ada sejumlah individu keras yang mampu memicu kesadaran dan kebangkitan kelompok minoritas ini dari spiral keheningan yang telah terjadi sebelumnya, dan bahwa masyarakat secara umum di Indonesia semakin sadar akan adanya permasalahan rasisme di Indonesia, yang membangun suatu iklim baru, yaitu iklim pendapat yang semakin kondusif bagi kelompok minoritas itu sendiri. Kemudian metode yang ditemukan adalah metode penelitian dengan analisis kuantitatif deskriptif dengan menggunakan piranti daring Google Trends atau trends.google.com. Dengan teori yang digunakan tentunya adalah teori spiral of silence itu sendiri. Dan kemudian ada keterkaitan antara teori yang digunakan dengan objek penelitian. Fenomena rasisme melalui postingan di media baru justru mendapatkan sorotan dari media massa. Bahkan media dan masyarakat beramai-ramai memberikan sanksi, moral hingga tuntutan perlu diberikannya sanksi hukum oleh negara pada pelaku-pelaku rasisme. Dengan hasil penelitian yang saya temukan adalah secara keseluruhan, volume pencarian kata kunci rasisme terbesar terjadi pada pertengahan tahun 2020. Google kemudian menggunakan volume terbesar ini sebagai basis untuk menilai volume pencarian lain yang lebih kecil dalam satuan persentase yang telah ditemukan.
Pada awal periode penelitian, terdapat volume pencarian yang naik pada tahun 2012, yaitu sebesar 20%, namun kemudian semakin rendah dan minimnya pada kata kunci rasisme pada kisaran di bawah 20% hingga pertengahan tahun 2019 saat itu. Tren yang terjadi adalah tren naik dengan koefisien determinasi sebesar 0,132, menandakan bahwa sebanyak 13,2% variasi dalam deret waktu bersifat linier. Hasil ini dapat dipandang sebagai sebuah demonstrasi adanya peningkatan kesadaran yang tinggi pada pengguna terhadap permasalahan rasisme yang sering terjadi dan ini dilakukan seiring berjalannya waktu. Kemudian kedua, dengan jurnal dengan judul Media Sosial sebagai media alternatif manfaat dan pemuas kebutuhan informasi masa pandemi global COVID-19 dengan kajian analisis teori use and gratification. Kemudian masalah yang ditemukan adalah media sosial saat ini sebagai media alternatif yang memiliki manfaat sebagai pemuas kebutuhan informasi di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini terdapat beberapa metode penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data dari beberapa sumber, kemudian menggunakan populasi dan sampel, yaitu subjek penelitian adalah para netizen secara acak yang sengaja dipilih dengan klasifikasi yang aktif di media sosial yang diikuti dan atau mengikuti akun peneliti. Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel dari follower dan following Instagram peneliti. Kemudian ada dari sumber data dan lokasi penelitian. Yang pertama ada sumber data primer berasal dari observasi. Yang kedua sumber data sekunder yang merupakan data tambahan atau data-data pelengkap yang sifatnya untuk melengkapi data yang sudah ada, seperti dari buku-buku referensi tentang komunikasi massa, sosial media, teori-teori komunikasi massa, dan lain sebagainya. Kemudian teori yang digunakan tentunya adalah teori use and gratification. Nah, selain itu ada keterkaitan teori dengan objek penelitian, di mana penelitian ini mengungkapkan media sosial sebagai media alternatif, manfaat, dan pemuas kebutuhan informasi di masa pandemi global COVID-19 menggunakan analisis teori use and gratification tentunya. Pendekatan teori use and gratification ini mengarah kepada perhatian pengguna isi media untuk mendapatkan pemuasan atau gratification terhadap kebutuhan seseorang, yang mana di dalam teori ini halayak yang aktif secara sengaja menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kemudian ada hasil dari penelitian tersebut, yaitu peran penting manfaat atau use dari media sosial yang diberikan di masa pandemi COVID-19 ini berdasarkan pemaparan penulis yang telah melakukan sebuah kajian dan penelitian menyebutkan bahwa media sosial ini hadir memiliki manfaat atau use, yaitu selain sebagai media informasi juga sebagai media hiburan. Hal ini tentu akan menjadi motif alternatif yang dicari-cari oleh masyarakat setelah bosan pada tayangan hiburan di televisi. Maka media sosial ini dimanfaatkan kebanyakan dari mereka sebagai motif hiburan, yang mana masyarakat menetapkan sebagai pelarian dari rutinitas atau masalah sehari-hari. Motif integratif sosial yang mana terjadi ketika masyarakat menggantikan media sebagai sahabatnya. Selain itu juga sebagai motif identitas pribadi, yaitu cara untuk memperkuat nilai-nilai pribadi, serta motif informasi, yaitu tentang bagaimana media akan membantu masyarakat mendapatkan suatu informasi. Media sosial ini dapat menjadi pemuas kebutuhan atau gratification pilihan masyarakat berdasarkan proses komunikasi massa. Puasnya masyarakat akan media sosial sebagai motif informasi dapat terlihat dari trendingnya topik mengenai COVID-19 selama ini. Oke, kemudian di sini dijelaskan bahwa kebutuhan informasi adalah suatu cara memenuhi informasi yang dibutuhkan yang merupakan kemampuan sesuatu hal untuk memberikan kepuasan. Yang ketiga ini ada jurnal dengan judul Hierarki Pengaruh dalam Penentuan Berita. Studi pada kebijakan redaksi Rubik Politik
Harian Umum Media Indonesia. Dengan masalah yang saya temukan adalah kebijakan redaksi rubrik politik pada media Harian Umum Media Indonesia menyuguhkan berita yang lebih banyak dari media lainnya dengan menggunakan pengaruh terhadap isi media pada suatu pemberitaan, baik dari pengaruh internal maupun eksternalnya. Kemudian metode yang digunakan adalah metode kuantitatif yang berasal dari sumber-sumber terpercaya. Dengan teori yang digunakan adalah teori hierarki media dengan keterkaitan teori dengan objek penelitian, yaitu menghasilkan pengaruh internal pada konten media ini berhubungan dengan pemilik media yang sesuai dengan teori hierarki, yaitu wartawan sebagai pencari berita, rutinitas organisasi media. Sedangkan pengaruh eksternalnya itu untuk menentukan pesan media dan berhubungan dengan periklanan pemberitaan masyarakat dan eksternal lainnya. Dengan begitu, penelitian ini sangat relevan dengan teori yang digunakan karena terdapat internal dan eksternal yang mempengaruhi media tersebut dalam menentukan pesan kepada halayak. Maka teori hierarki media ini yang digunakan dalam penelitian ini sangat relevan dalam kebijakan media harian di Indonesia, baik dari level pengaruh internal maupun dari eksternal sendiri. Sekian pemaparan dari saya dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.